Pertama kami ingin menyampaikan 3 hal sebelum kami jawab secara singkat. Dari seluruh pertanyaan ada 18 pertanyaan, 19 dengan Pak Ketua. Bisa ditunjukkan kondisi pupuk grafiknya. Ini maaf Pak Ono, bukan menyalahkan menteri siapa. Kami akan buka datanya, apa yang terjadi sesungguhnya masalah pupuk, dan di rakor, ratas, bahkan sidang kabinet kami buka ini. Coba tunjukkan data pupuk. Coba data pupuk. Ini izin Pak Ketua. Inilah kondisi pupuk yang terjadi. Dari 9,55 kita sempat swasembada beberapa kali, kemudian turun. 2024 hanya separuh. Sehingga tadi jatah pupuk hanya setengah, sepertiga, dan seterusnya. Tidak mungkin pertumbuhan padi, jagung, apa saja, tanaman pangan bisa tumbuh dengan baik, jatahnya dikurangi separuh dari total. Bahkan ini paling ekstrim, NPK-nya dihilangkan, SP36 hilang. Ini tidak pernah terjadi di dunia pertanian, dan ini baru terjadi tahun ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa masalah pertama adalah pupuk, karena hanya separuh dari kebutuhan. Yang kedua, izin kami lanjut, ini kurang 50%. Kalau kita 9,55 dibagi 2, itu sekitar 4,73. Dan ini sudah terjadi di 2023, 2022 terjadi, 2021 sampai 2024. Dan inilah masalah utamanya, sehingga kami mencoba meyakinkan di rakor dan ratas sidang kabinet bahwa ini harus naik. Alhamdulillah sudah disetujui sejak Desember, realisasinya sampai hari ini persetujuannya belum datang. Jadi kami sudah sampaikan, Bapak Presiden sudah 2 kali setuju pada saat ratas, rakortas sudah setuju, tetapi realisasinya sampai hari ini tidak ada. Daripada nanti, dan kami sudah sampaikan ke publik bahwa sudah disetujui ratas. Ini penyampaian kami ditemani Badan Pangan pada saat itu. Sudah, saya ulang, sudah disetujui di ratas, rakortas, naik kembali 9,55 juta ton seperti semula. Tetapi SK-nya belum ada, sehingga kalau kami mengirim surat ke Bupati dengan Gubernur, Pak Ketua, itu bisa bermasalah hukum bagi kami. Jadi ini sejak kita Pak Ono sama di Jawa Barat, itu kami sudah sampaikan 3 minggu, 1 bulan sesudahnya itu disetujui, tetapi belum ada realisasi sampai hari ini. Belum ada SK. Yang ada adalah kita persetujuan di ratas dan rakortas. Dan kami kejar ini karena ini masalah petani kita ada 100 juta. Oke, yang kedua El Nino Pak Ketua. Maaf, saya sebenarnya berat hati mengatakan saya setuju dengan Pak Ketua. Masalah data. Kami disampaikan itu sesuai BPS. Dan kami sudah di forum ini tolong satu data. Jadi kami percaya saja begitu. Tapi nurani kami setuju Pak Ketua. Jadi enggak mungkin Pak Ketua bisa simpulkan. Yang jelas ini produksi turun, tunjukkan. Jadi ini masalah utamanya adalah pupuk. Karena kami di ratas bahwa anggaran pupuk tetap, tetapi harga naik 230%. Bahan baku yang Pak Dirut. Oh, Pak Dirut dampingi saya waktu ratas ya. Dampingi Pak Dirut, saya dampingi saya Pak Dirut, jangan sampai saya salah ngomong. Apa benar separuh? Ini naik 230% bahan baku karena perang Rusia dengan Ukraina, tetapi biayanya tetap. Yang kedua, El Nino, izin Pak Ketua, kami baru temukan, kami di lapangan, kami temui, tiba-tiba terhenti 2 minggu hujan. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu terjadi. Tanaman mati lagi, kemudian kita tanam lagi. Kelihatan curah hujan tinggi, tetapi tiba-tiba keadaan terhenti 2 minggu, dan Jawa Timur, Jawa Tengah 2 kali kami temukan terjadi seperti itu. Tanaman kita, ini tidak pernah terjadi, grafik yang hijau.
Pak Ketua, ini tidak pernah terjadi. Makanya kami sangat khawatir, ini biasanya puncaknya 2,3 naik, tetapi ini maksimal 1,5 karena maaf kita refocusing anggaran sehingga kita gunakan segala cara untuk meningkatkan tanam yang awalnya kita cuma 500. Kami start di sini 500 Oktober, kemudian di sini tiba-tiba turun. Harusnya naik menjadi 2,3. Inilah yang mengkhawatirkan kami 3 bulan ke depan. Kami katakan Maret, April, Mei aman. Kami yakin aman, kenapa? Hitungannya 1,5, 1,7 ini surplus untuk 3 bulan. Tetapi, maaf Pak Ketua, kami sampaikan apa adanya, hari ini baru tanaman 200.000 hektar, artinya padahal sudah pertengahan bulan. Ini baru 1/4. Ini sangat mengkhawatirkan sehingga kami refocusing anggaran untuk pompanisasi Pulau Jawa. Karena kalau kita membangun sawah, itu tidak mungkin kekejar dengan defisit sekarang. Yang persoalan besar adalah manakala kita mau impor, tiba-tiba negara lain juga tidak punya. Maaf, teman-teman, El Nino juga kena El Nino. Kami bilateral dengan dubesnya, Vietnam, negara lain juga demikian, tetapi mungkin persiapannya lebih bagus, mungkin pupuknya sempurna. Tapi kita sudah El Nino, pupuknya separuh. Sehingga kita minus tanaman ini 1,9. Kemudian yang ketiga, KTP, terima kasih sarannya Pak Dirjen, tolong yang KTP ternyata mempersulit, tolong Pak Dirut Pupuk, ini jangan ditambah. KTP, dengan menggunakan kartu tani ada 20% sesuai data tidak mampu mengakses. Ada yang lupa PIN, kemudian ada remote area yang jauh pegunungan tidak bisa dapat pupuk. Sehingga kami putuskan KTP. Minta maaf, mungkin kami tidak detail sehingga KTP Pak Dirut Pupuk Pak, tolong Pak Rahmat diperhatikan itu penyampaian dari Bapak Komisi 4 masalah pupuk, jangan sampai KTP kita anggap bahwa mempermudah ternyata tambah mempersulit. Jadi tapi itu gini Pak Menteri, ya tadi yang dikatakan kasus yang paling terbesar adalah petani datang ke kios membawa KTP. Kata pemerintah, kata menteri, kata presiden cukup bawa KTP saja. Kalau dia nggak punya alokasi di kios itu kan nggak dapat. Seharusnya omongan Pak Menteri diterjemahkan oleh bawahannya. Karena Anda kan sebagai Panglima tertinggi nggak mungkin ikut perang ke lapangan. Harusnya langsung ditindaklanjutin di bawahnya, cukup KTP tapi dengan catatan Anda mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Ini kan enggak. Ini rancu di lapangan ini. Gitu loh. Karena mohon maaf petani di wilayah saya itu kadang nggak tahu. Dianggapnya kita ini sama. Kalau nggak ada pupuk yang salahkan, kalau nggak menteri ya DPR, karena DPR yang sering turun ke lapangan. Ini yang terjadi. Ya silakan lanjutkan. Pak Sudin, izin Pak. Makasih. Tambahkan sedikit masih masalah pupuk Pak. Ya 1 menit. Ya Pak Menteri, tadi disampaikan terkait dengan rencana penambahan anggaran yang sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Pak Menteri kan tahu ya, kemarin Bukan belum terrealisasi, belum disetujui. Belum setuju, belum terrealisasi, katanya sudah ketok. Sudah ketok Pak Sudin. Tapi belum, jadi kalau belum ada SK itu sama juga kan belum disetujuin Pak. Jadi disetujui pada saat ratas. Iya. Tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang paling berwenang mengeluarkan surat itu? Keuangan. Menteri Keuangan, seperti apa sekarang Pak Menteri dengan Menteri Keuangan? Kami komunikasi, ABT termasuk, ABT tidak keluar karena katanya waktunya mepet. Saya katakan, Bu Menteri, El Nino tidak mengenal negeri ini darurat anggaran. Aku lanjut Pak, maaf. Aku lanjut. Setelah itu disetujui 14 triliun itu tahun lalu, di Desember, di lapangan. Karena kami dengar aspirasi petani. Setelah itu disetujui, kami komunikasi, kami ratas bersama Ibu Menteri. Jadi mungkin kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kami rapat sama-sama. Oke, sekarang gini, Pak Menteri kan tahu kemarin pimpinan DPR RI pada saat rapat paripurna akan membahas masalah kerawanan pangan ini dengan rapat gabungan. Pasti dalam rapat gabungan itu ini besok direncanakan pimpinan dan
Komisi 4. Oke, pasti akan hulu hilir. Dan di hulunya akan bicara masalah pupuk. Nah, sekarang saya sampaikan saja ke Pak Menteri, tolong disiapkan argumentasi yang sedetil-detilnya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, yang kedua, apakah memang pada saat ratas itu hanya diketok, semuanya setuju, tapi ternyata uangnya nggak ada? Kalau uangnya nggak ada, mau cari di mana? Pak Ono santai bulan puasa, Bu, uangnya bukan. Saya sudah izin, Pak. Karena Bukan. ini lagi musim hujan, uangnya belum kering gitu. Nah, atau ditanam dulu. Ya, sehingga ya, saya sih pada akhirnya kok kenapa pada saat alokasi pupuk subsidi tambahan itu sulit, ya. Tapi di sisi lain PT Pupuk Indonesia bisa bagi diskon gitu. Walaupun setiap kabupatennya jumlahnya hanya sekitar berapa ribu ya? Setiap kabupaten 5.000. Saya sampai dapat informasi itu misalnya, Pak Ono tolong dibantu dong Pak Ono, saya kasih alokasi 500 petani. Saya nggak berani Pak bagi Pak. Nggak berani bagi. Karena ribuan, puluhan ribu petani di tempat saya. Kalau PT Pupuk Indonesia minta bantuan saya membagikan 500 petani, dan tahu saya membagikan, betapa marahnya petani kepada saya. Pasti jadi lagi saya, marah petaninya. Tapi saya kan pintar Pak. Jadi saya lewat, tidak langsung oleh saya minta tolong ke teman-teman organisasi petani di sana yang membagikan. Nah, sehingga tadi itu, pada saat yang substansi, yang sangat mendasar, sulit untuk dieksekusi, kok yang remeh-temeh ini kok gampang gitu kan. Gampang Pak. Bikin kebijakan diskon pupuk itu gampang. Padahal remeh-temeh pinggiran tuh. Makanya aneh negeri ini. Nah, sehingga pada saat tadi Pak Menteri pun menyampaikan, luas tanam turun, produksi turun, sekarang pompa yang digenjot. Ini kan tidak bisa kita parsial. Pupuknya nggak ada, dibantu pompa air, ya kan? Di satu sisi ada banyak yang sudah hujan, malah sudah ekstrim hujannya. Nah, jadi menurut saya, kalau besok benar itu dibahas, itu baru dibahas pimpinan dengan pimpinan komisi ya Pak Sudin ya. Nah, ya saya sampaikan saja sebagai teman nih Pak, siapkan data seakurat mungkin. Supaya rakyat bisa tahu, rakyat Indonesia ini. Tidak ada tipu-tipu. Tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Jadi sekali lagi bahwa sudah diketok di ratas, tapi belum dikeluarkan suratnya. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawaan saya Pak, mitra. Ya Sama-sama mitra, kita berarti punya- siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah oke, ya udah tinggal itu. Presiden Tapi seperti yang ingat, bisa itu memerintahkan adalah itu. mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu Nah juga. berarti kan harus Pak Menteri ke Presiden dong. Saya sudah sampai. Berkali-kali Presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Dan sekarang menjadi harapan. Maaf Pak, kami sudah ratas 3 kali dan sudah diputuskan. Menteri Keuangan hadir. Berarti hanya Jadi Tuhanlah yang tidak bisa mungkin. menekan Joko Widodo. Terima kasih.